Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang belum beriman kepada Allah SWT. Harapan kita selagi masih ada kesempatan sebelum ajal menjemput, kita memegang kunci keselamatan, yakni syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qurib ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Katakanlah hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, mengenai kehidupan mereka, segala persoalan kehidupan apapun itu, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Dan apabila orang-orang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Hendaklah mereka beriman dan mengikuti segala perintahku, menjauhi apa yang dilarang. Niscaya mereka akan memperoleh kebenaran dan keselamatan. Saudaraku, sahabat yang berbahagia dimanapun kita berada, sesungguhnya Allah SWT itu dekat. Dimanapun kita berada, Allah SWT bersama kita. Dan apabila kita berdoa, pasti Allah SWT kabulkan. Dan Allah SWT memerintahkan agar kita beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, ikhlas karenanya. Dengan demikian kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah, mendapatkan jalan kebenaran dan keselamatan. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya Tuhanmu berfirman, apabila orang berdoa kepadaku, pasti aku perkenankan. Ini bukan main ini. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Siapapun berdoa kepada Allah SWT, pasti dikabulkan, pasti diijabah. Ya kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah SWT berfirman, orang yang berdoa kepadaku pasti aku perkenankan. Masalah, ya. Namun kata Allah, innallazi nayastakbiruna an ibadati sayadkhulu najahannama dakhirin. Namun orang-orang yang enggan, sombong, dan mengingkari, tidak menyembahku, tidak beribadah kepadaku, maka sesungguhnya mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi Allah SWT menyuruh hanya menuhankan Dia saja, berdoa kepada Dia saja, agar nantinya terhindar dari neraka jahanam yang hina dina. Nah, pertanyaannya, apakah ada nabi utusan Allah yang menuhankan selain Allah,
yang berdoa kepada selain Allah? Tentu tidak. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Yesus Kristus dalam hal ini Isa putra Maryam, di dalam Al-Quran terjemahan, di dalam bahasa Inggris terjemahan Jesus. Jesus declares that he is the servant of Allah. He is going to give in the scripture, yakni Injil, and he is going to be appointed as a prophet. Gitu kan? Katakanlah, hai Isa, saya hamba Allah, saya diberi kitab Injil, saya diangkat menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bisolati wa zakati madumtu hayya. And he has made me blessing wherever I am. Dan Allah memberkatiku dimanapun aku berada. Dia menyuruhku sholat, berdoa kepadanya, dan menyuruh aku melaksanakan pembayaran zakat selama saya masih hidup. He has me establish prayer every time, and he asked me to pay zakat as I remain alive. Nah, begitu ya. Jadi Yesus Kristus sendiri, Tuhannya Allah, berdoa kepada Allah, diberkahi selama dia hidup, dia bayar zakat, sholat. Artinya dia adalah seorang muslim, hamba Allah. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.